Lanjut, bidang pengembangan sarana prasarana. Ini prasarana dan perawatan. Waduh, di sini kan di struktur nggak ada perawatan, di sini ada. Iya, ada Bapak. Kemudian, ini bertugas apa? Membuat program di bidang pengembangan sarpras. Sarpras kata singkatan ya dari sarana prasarana dan estetika masjid. Sarpras dan pemeliharaan atau perawatan. Jadi gitu. Kemudian menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan dan estetika masjid. Membuat program bidang pengembangan sarpras. Begini, membuat bidang pengembangan. Pada dasarnya kenapa pengembangan bahasanya? Karena kita masih sudah ada, tinggal dikembangin. Kalau mau dilebarin apa ditinggiin kira-kira gitu. Masa pengembangan mau nambahin apa yang harus kita kembangkan atau kita tambahin ya sarana prasarana untuk dan penunjang untuk kegiatan di masjid. Kemudian menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan. Sementara ini memang apa-apa tanggung menjadi tanggung jawab marbot. Ya, menjadi tanggung jawab marbot. Yang sesungguhnya secara tupoksi marbot ya, marbot itu ada di bawah seksi ini. Gitu. Ada di bawah seksi ini. Sarana prasarana. Artinya apa? Harus mengendalikan di bawah sarana prasarana. Kenapa? Menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan. Nah, kebersihan, kenyamanan masjid itu kalau bicara keindahan, kenyamanan, nah nanti dilihat masjid kayaknya belum indah, masih gersang, bagaimana caranya, kira-kira. Kemudian kenyamanan. Nah, bicara kenyamanan begini, di sini juga Kamtib juga punya peran tanggung jawab tentang kenyamanan. Ini juga sarpras juga kenyamanan dalam arti secara psikis ya, bahwa masjid ini urusan luar, urusan fisiknya nyaman dilihat. Kenapa? Kalau memang nggak senang di hati, tidak puas, itu orang nggak nyaman. Kenapa? Melihat misalnya begini, itu begitu pintu masuk di situ harusnya los gitu kira-kira terbuka. Di situ dulu pernah saya lihat, tapi merasa pengen aman, tapi secara ini nggak nyaman. Nggak nyamannya apa? Kena sering kehilangan motor, dipasang tuh ranjau pintu masuk, sini belok sini kira-kira gitu, supaya paling kalau masuk lari itu nggak langsung blas keluar, aja muter-muter di situ dulu, kira-kira begitu. Mungkin tujuannya gitu, tapi sekarang jelas agar pintu apa namanya darurat, kira-kira. Itu orang masuk jadi nggak nyaman, tapi segi keamanan aman, gitu kira-kira, merasa membuat aman. Tapi permasalahannya ada lagi teknisnya. Untuk membuat nyaman dan aman tidak harus membuat istilahnya ranjau semacam begitu. Pintu gerbang udah dibuat bagus, ditutup lagi kira-kira gitu. Sama juga jalan kita jalan bagus, sudah licin apa, orang jalan lancar. Tak apa, dibikin apa? Polisi tidur. Udah gitu, polisi tidur aja juga orang takut gitu kan. Lah, kok permasalahannya masjid dibikin tanggulan gitu, jadi orang tuh merasa ribet dalam bahasa ini ya, ribet, jadi nggak los. Kemudian kebersihan otomatis, kemudian estetika begini, dia juga indah, menopang bahwa itu masjid di depannya sudah ada, kita lihat di sekitar profilan sudah bagus, pandangan tampilannya sudah bagus ya, dipandang enggak. Itu namanya disebut keindahan yang membuat nyaman, indah, bagus, rapi, enak dipandang baik mata maupun batin. Itu nyaman dilihat, indah, itu estetika. Tapi begitu kita pasang bangunan di depan menutupi yang bagus itu, menghilangkan estetika. Kondisi keadaan masjid yang katakan sudah bagus itu akhirnya menjadi nggak bagus. Itu kira-kira. Lanjut mengenai penyiapan masjid kalau ada acara ya. Kemudian membersihkan solusi, misalnya begini ada acara. Rencana ke depan
mungkin di dalam tupoksi ada di sini. Gigi pendidikan ada. Mengadakan kegiatan pembinaan anak-anak remaja dan anak-anak festival budaya nuansa Islami. Misalnya ada festival dari mulai lomba azan, mari Marawis, itu kira-kira itu remaja, itu namanya festival pembinaan remaja yang bernuansa Islam. Bukan hanya yang sibuk panitia saja, tempat masjidnya ini juga fisiknya juga ikut kita perhatikan, dan juga bukan semata-mata itu seksi sarpras saja, semuanya juga menjadi tanggung jawab bersama di samping panitia. Tapi di situ manajer lapangan adalah sarpras. Itu kira-kira. Kemudian memberikan solusi terkait anggaran kegiatan. Oh iya, itulah tanggungan yang dimaksud seperti kayak tadi bendara. Kalau ada kegiatan lomba pembangunan, solusinya apa? Bisa menggali, bisa nyari donatur dari luar, kita lagi. Singkatnya, kalau ekstern, intinya dari kita. Siapa yang dapat ada rezeki, barangkali ada yang habis jual tanah panjang, barangkali kira-kira dapat sekian miliar, kira-kira cek aja 2,5% taruh di situ. Bisa bakal bangun sekretariat masjid kan, kira-kira itu namanya tuh dari kita untuk kita, bantuan dari dalam pengurus sendiri gitu. Kemudian mengadakan koordinasi dengan pengurus DKM dengan melakukan koordinasi. Nah, ini pengertian ini Sarpras ini ada punya rencana kegiatan-kegiatan, tetap dia juga merapatkan barisan ini, mengadakan rapat bersama dengan pengurus DKM yang lain, gitu. Nggak bisa jalan sendiri atas pengetahuan ketua, hasil lapor ketua. Kenapa masalah kita ada perencanaan sesuatu tanpa didukung oleh kepengurusan yang lain, nggak mungkin Sarpras akan berbicara ataupun jalan sendiri. Itu harus bersama kita. Kemudian mengadakan rapat khusus bila ada keperluan, ya berpaham itu. Kemudian mengawasi secara langsung kegiatan-kegiatan. Nah, iya. Bukan hanya istilah ini, tetap mengawasi, mengendalikan, dan juga merapikan yang tadi itu dalam program visi apa namanya itu untuk merenovasi, ya perawatan maksud itu perawatannya. Jadi bangunan yang kita bangun, kita perawatan. Kalau dulu udah dibangun begitu 5 tahun yang lalu, ya gentengnya bocor, internetnya udah pada jeblok, kira-kira itu perlu perawatan. Nah, itu ada di Sarpras. Sarpras nanti bagaimana caranya merapatkan dalam rangka memperbaiki ini. Pak Ketua ini gini, kira-kira bagaimana kita adakan begini? Ya udah adakan rapat, undang. Saya tanda tangan undang rapat persiapan rencana renovasi kolom guru. Undang dan pengurus semua. Begitu datang pengurus, gak usah rapat-rapat biayanya ini. Ada teman-teman semua. Ini kebetulan tadi saya tanggung sendiri. Tuh saya kasih dana 50 juta selesai. Itu kira-kira. Itu namanya hebat. Pengurusan dari bukan hanya Sarpras, kita semuanya ada kebersamaan. Kemudian mengawasi udah ya. Kemudian melaporkan secara administrasi nanti udah kegiatan itu berjalan tercover dan tercatat. Bukan hanya Sarpras saja, semua bidang seksi kegiatan yang mengadakan kegiatan itu tercatat. Lebih-lebih menyangkut anggaran kegiatan DKM. Harus tahu kenapa, menyangkut pertanggungjawaban keuangan. Makanya administrasi keuangan perlu adanya tertib administrasi keuangan, baik tertib penerimaan, tertib pencatatan, tertib penggunaan, dan tertib pelaporan. Itu kira-kira. Lanjut, kemudian bidang keamanan dan pembinaan remaja. Keagamaan, maaf. Pembinaan remaja ini sebetulnya sangat luas. Mengadakan pembinaan remaja ini yang ada. Nah ini tugas ini seksi agama nanti di bawah komando agama dan pembinaan seksi pembinaan remaja masjid sebagai bilang ya anak binaannya secara ini struktural. Walaupun secara umum tetap ada langsung
di bawah binaan pengawasan ketua DKM. Itu kira-kira. Apapun yang menjadi kegiatan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, yang di atas komandonya adalah sesuai struktural adalah DKM, ketua DKM. Lanjut, bidang ORKSK. Nah, ini pekerjaan yang menurut saya, Masya Allah, ini kalau kita amati sebetulnya mulia banget. Semua juga mulia, tapi ini benar-benar yang membuat pelajaran kita, ya, bagaimana pelajaran ini kalau kita renungkan, kita pikirkan, kemudian kita resapi bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang benar puncaknya daripada apa, DKM ini. Jadi sebetulnya ujungnya kita kemana-kemana nih, lah ini ke RKS. Ya, jantungnya terlepas siap atau tidak siap, ujung-ujungnya RKS. Nah, kalau udah bicara RKSA, ya, udah bicara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Haji Rohim. Alhamdulillah, Ustaz Rohim Haji Rohim. Ada doa, ada doa. Jangan-jangan mau umroh kali ya. Amin. Ngaji. Nah, saya buat waktu bikin tupoksi ini mengingat ini, jadi masalah RKSK bukan yang lain, semuanya ingat. Ini artinya membuat hati kita ini jadi terketuk gitu, terketuk. Kita selama ini terima kasih banget ini Pak Haji Sihabuddin, ya, memimpin di bidang RKSK yang kegiatannya, jamannya kalau kita lihat tahlil ya lumayan banyak. Memang kalau ada semua barangkali yang punya tuan rumah keluarga juga salah juga. Untung kalau hari ini hadir ya, misalnya Pak Nur nggak hadir, itu kira-kira gantian ya. Walaupun sama-sama di RT 4 ya. Kenapa? Menyadari RT 2 misalnya ketua RT hadir, RT 4 nggak hadir, ini kira-kira gitu. RT 5 gitu. Kenapa menyesuaikan diri? Padahal memang benar-benar menyesuaikan, apa memang malas? Kan kita pertanyaan. Antaranya. Kebetulan, gitu. Kebetulan ya. Jadi gerimis-gerimis kecil. Jadi paling tidak membawa semuanya ini, kehadirannya ini masih terlihat, tercermin bahwa ada kekompakan dan ada rasa tanggung jawab itu secara pribadi, secara manusiawi. Kenapa? Mungkin kalau orang niatnya ibadah, wah udah ada kemauan. Kalau orang takdir meninggal di RKSK diurusin bukan hanya takdir saja, yang diurusi ya ini adalah tugas RKSK. Tinggal nanti dibaca lagi, masing-masing dapat bagian materinya ya. Kita kasih ya. Jadi nggak perlu terlalu dibaca semua sini, mana yang kira-kira penting itu bro. Permasalahannya ini begini. Mana diantaranya? Daftar anggota sudah ada, koordinasi dengan pengurus RT RW, kemudian membentuk susunan pengurus biasa. Nah, ke depan ini, mari kita lihat semua seksi termasuk RKSK ini dalam kepengurusan, ditinjau kembali bahasanya gitu. Dengan adanya ada organisasi DKM ke bawah juga perlu ditinjau aktivitasnya. Kira-kira yang dulu ini masih iya apa enggak jawabannya? Itu kira-kira. Kenapa ini menyangkut tanggung jawab untuk kepentingan umat bersama? Kaitannya dengan pengurus. Pengurus ini nanti kita adakan rapat persiapan. Pengurus ini seksinya apa aja sih? Yang selama ini yang ada, dan rapatnya bukan di sini, ya akan tindak lanjuti di sana. Kemudian berkoordinasi dengan RT RW otomatis, kemudian mempunyai daftar anggota RKSK sudah pasti, ya sudah pasti tercatat. Kalau nggak ada daftarnya, dari mana dasarnya? Ya enggak. Cuman barangkali ada daftarnya, tapi orangnya enggak hadir, enggak ada. Karena tinggalnya di sini, udah pindah alamat.
Tapi daftarnya masih ada. Bahkan yang ada daftarnya aja misalnya ya kita belum tentu ini aktif. Yang penting nanti baik aktif kehadiran maupun administrasi tanggung jawab. Kemudian menghimpun dana RKSK. Nah, menghimpun dana RKSK ini tercatat kemudian otomatis digunakan untuk kepentingan keluarga duka. Keluarga duka. Mengelola, menggunakan, menyalurkan dan mengadministrasikan secara baik dan benar. Saya yakin ya kalau nggak tercatat nggak mungkin kemarin ada saldo 50 juta itu kira-kira. Karena itu tercatat punya saldo. Kalau nggak tercatat mana mungkin ada saldo kelihatan itu saldonya. Dan nanti juga kita benahi, kita lihat lagi saldo masih ada dengan ke depan ini kira-kira ada programnya apa nih RKSK paling tidak kan begitu. Sama dengan itu. Dan nanti manajemen keuangannya seperti apa? Ya. Kemudian itu nanti bagi yang menyangkut tentang RKSK di samping menyangkut masalah kegiatan pengelolaan penggunaan udah tadi melaksanakan pengawasan evaluasi terhadap pengawasan ini dilakukan dengan cara mengadakan rapat khusus ya internal kepengurusan nanti yang memeriksa ketuanya adalah ketua RKSK Pak Haji Siap dengan timnya dengan pengurus-pengurus lain bersama rapat bersama-sama urut rembuk bagaimana tuh rapat kira-kira contoh misalnya nih kita ini ditentukan nanti rapat setiap 2-3 bulan sekali harus rapat 6 bulan sekali rapat. Terlepas ada yang meninggal atau tidak, udah komitmen dari rapat, ada kan rapat. Nanti akan muncul itu, kita mau ngapain? Memiliki buku catatan barang inventaris. Barang inventaris apa aja sih yang punya RKSK? Saya juga belum tahu, keuangan belum tahu, inventaris itu belum tahu. Tahunya cuma mobil jenazah doang sama tempat pemandian itu. Alat mandi ya. Misalnya ada rapat programnya sementara ini ya kalau sementara ini ada yang menggunakan orang mandiin jenazah kan pakai spray pakai sarung mannya sarung bapaknya ya kita lihat untuk ngamanin nutupi mandiinnya jenazah yang meninggal orang ini ya kenapa sementara ini kita belum memiliki gorden untuk penutup atau hijab memandikan jenazah. Nah, gitu kira-kira. Kalaupun sudah ada, mungkin sudah saja diganti, jadi ganti dikurangi. Kira-kira ini. Nah, kemudian itu contoh. Orang meninggal, peralatan ini yang perlu dicatat misalnya. Apa alat apa yang dicatat? Hijab ini, contoh. Pernah tahlilan di rumah Haji Basri itu, spekernya salonnya itu bengek itu saja itu. Pikir saya, aduh, saya malu sendiri, malu bertamu rumah, berkabung dari mana-mana datang. Waduh, speaker kayak gini, orang banyak banget gitu kira-kira gitu. Ini, nah, kemana kira-kira ini? Nggak ada tetangga, saya kalau udah ketemu nos, bawa ke rumah tenteng, beras kan saya. Aduh, harus digotong dua, kira-kira. Cuman permasalahan bukan soal begitu. Bukan soal ada atau tidak, ini menjadi kepentingan kita bersama. Ya, harus ada program ke depan punya sound yang mendingan. Kalau bisa, barangkali menurut saya asal ada dalam arti apa? Mungkin sound yang harganya sekitar 2,5 juta itu udah cakep. Atau mungkin 2 juta, 1,5 juta juga udah bagus. Ya, asal bisa dan tahu ini jangan asal belinya dikasih orang nggak ngerti. Nggak ngerti sound, ya nggak ngerti sebenarnya membeli aja, jelek dibilang bagus, ceker nggak ada nomor 2. Ya, nah paling tidak itu mungkin argumen untuk memiliki itu. Kemudian orang meninggal kita kan sama-sama bermain. Kalau habis tahlilan selesai itu selamatan, duduk makan binatang. Selalu menggunakan makanan itu dialasi apa?
nampan. Enggak semuanya orang yang meninggal itu punya nampan. Pinjam sama tetangga dipinjemin semua, ada piringnya piring, ada nampan yang nampan, itu kira-kira. Tapi ketemu juga sih, cukup itu kira-kira. Tapi kalau kita punya ada, misalnya punya 5 apa 6 losin atau 7 losin, ya enggak? Nampan baru berapa duit, takutnya untuk menjaga Pak, kalau ada yang meninggalnya bareng. Perlu pakai nampan bareng-bareng, tapi kira-kira gitu. Nah, kalau dipakai barangkali 4 losin, baru berapa? Gitu. Kalau kan satu itu paling kagak itu ya 100. 200 orang misalnya, tinggal bagi gitu, bagi 12 kira-kira berapa losin. Nah, meninggal semua begitu juga. Lah kalau meninggal 3 orang, lagi zaman ya nauzubillah ya kalau ya supaya mudah-mudahan dengan kesehatan semua jemaah kita dan KSK. Jadi nggak repotin kita, tahu di sini latihan udah rutin beda sono, kadang-kadang dibagi. Ya semua bagaimana kondisinya kayak gitu. Tapi udah kelihatan kompak. Artinya peralatan itu penting, ya penting walaupun memang nggak perlu harus gimana. Cari mungkin ada modelnya apa yang dari rotan, apa yang dari plastik, apa yang dari bahan dari plat itu barangkali ada itu. Nah ada kan model itu. Menyangkut misalnya nggak bisa ada keputusan sendiri, kita memerlukan penambahan nilai dalam rangka memberikan nilai tambah kepada kesejahteraan keluarga juga. Mau naikin urunan bayaran misalnya bagi meninggal, misalnya mau naikin 5.000 rupiah. Nah dulu dari 5.000 10.000, naik kemudian mau dinaikin misalnya naikin 1.000 jadi 11.000, naikin ke 12.000. Tapi kan namanya itu uang, kita nggak boleh sembarangan main putusin aja. Harus mengundang secara umum, secara pleno, gitu. Kira-kira setuju nggak? Harus ada alasan kita untuk menaikkan dana ini. Nah, untuk apa? Dan kita harus mempunyai rincian penggunaannya, gitu kira-kira. Untuk apa? Nah, sehingga apa? Oh iya, dengan di situ artinya apa? Nanti orang akan tahu, akan paham. Ternyata benar juga bahwa perlu dinaikin. Kenapa? Zaman sekarang ini udah nggak layak lagi misalnya 10.000. Kemudian itu contoh, jamaahnya makin banyak, itu jamaah makin banyak, benar jamaah makin banyak, tapi kebutuhan juga makin besar, nilainya makin besar, itu ya. Itulah untuk bidang rukun kematian semakin